Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat bersama-sama mengikuti acara sosialisasi dan juga webinar terkait dengan tes kemampuan akademik yang insya Allah nanti akan mulai dilaksanakan pada bulan November tahun 2025 ini. Kami ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat saja. Yang pertama, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana asta-cita keempat Bapak Presiden Republik Indonesia berusaha untuk membangun generasi Indonesia yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga memiliki kepribadian yang utama atau berakhlak mulia. Kami sesuai dengan amanat konstitusi dan mengacu kepada asta-cita berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kami tentu saja berusaha bagaimana agar setiap anak Indonesia dapat berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal dan pendidikan informal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kita memberikan layanan pendidikan untuk semua. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar layanan pendidikan yang kita berikan itu bukanlah layanan pendidikan yang sebatas formalitas, sekedar melaksanakan kegiatan, tetapi haruslah kegiatan yang bermutu, pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan pendidikan yang memiliki relevansi baik dalam konteks para peserta didik atau para murid itu memiliki kemampuan-kemampuan yang bersifat personal terkait dengan kecakapan-kecakapan hidup maupun berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi masa depan dirinya dan juga masa depan bangsa dan negara. Karena itulah maka kami secara bertahap berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Selama ini kita semua membaca berbagai hasil tes yang menunjukkan kemampuan dari anak-anak kita yang memang belum sebagaimana yang diharapkan. Tapi itu semua adalah realitas dan tantangan yang perlu kita jawab dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang realistis yang memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan dari sisi pelayanan maupun dari sisi pencapaian pendidikan itu. Memang ini perlu proses yang panjang, perlu proses yang melibatkan berbagai macam policy atau kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berkait dengan persoalan-persoalan akademik, tapi juga berkait dengan persoalan bagaimana membangun mindset atau membangun pola pikir, dan juga kesadaran bersama bahwa kemajuan itu bisa kita raih kalau kita senantiasa saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, apa yang selama ini saya sebut dengan partisipasi semesta. Terkait dengan penyelenggaraan tes kemampuan akademik atau TKA ini, kami telah melakukan pengkajian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari para praktisi pendidikan, masyarakat, orang tua, juga para pengambil kebijakan, dan tentu saja kajian-kajian akademik yang komprehensif. Sehingga keputusan untuk menyelenggarakan tes kemampuan akademik itu merupakan jalan keluar dan jalan tengah di antara berbagai kelompok yang selama ini memang memiliki visi yang berbeda. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa ujian itu tidak seharusnya dilakukan dengan berbagai argumen yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang belum merata, berkaitan bahkan dengan hak asasi manusia, dan juga concern dengan persoalan psikologis yang dihadapi oleh para murid. Tapi juga ada kelompok yang berusaha dan berkeyakinan bahwa ujian itu diperlukan dalam rangka memberikan
motivasi dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di antara berbagai pendapat yang ada itu kami mencoba untuk mengambil jalan tengah dengan menyelenggarakan tes kemampuan akademik yang memang di dalamnya kita berusaha untuk bagaimana agar ikhtiar kita untuk meningkatkan mutu itu dapat bisa terus kita lakukan, tapi juga tidak ada anak-anak yang merasa tertekan karena kewajiban mengikuti ujian itu. Sehingga pilihan menyelenggarakan tes kemampuan akademik itu adalah pilihan jalan tengah di mana tidak semua murid itu wajib mengikuti tes kemampuan akademik dan tes kemampuan akademik itu pun tidak menjadi penentu kelulusan. Kenapa tidak kita wajibkan? Tentu alasannya karena yang tidak siap ya tidak usah ikut. Tetapi kalau sudah menyatakan untuk mengikuti, maka dia harus menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting kami lakukan karena banyak sekali masukan yang berkaitan dengan bagaimana agar motivasi belajar dapat ditingkatkan. Selain itu juga banyak masukan dari kalangan perguruan tinggi tentang pentingnya kita meningkatkan mutu lulusan pendidikan di tingkat SMP dan SMA, di mana mereka bisa kita pacu semangatnya dengan adanya tes ini. Tetapi sekali lagi penentu kelulusan itu bukanlah sekolah, tetapi masing-masing satuan pendidikan. Banyak pertanyaan yang muncul, kalau mereka tidak ikut konsekuensinya apa? Ya tentu saja konsekuensinya adalah bahwa tes-tes ini kita selenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk selain meningkatkan mutu, juga memberikan jaminan mutu atau quality assurance, baik dalam konteks yang berkaitan dengan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan maupun juga capaian keberhasilan pembelajaran atau capaian akademik masing-masing peserta didik. Ini kami lakukan sebagai bagian dari jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, di mana sebagian dari anak-anak kita ini karena tidak ada nilai yang berbasis individual, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu maka walaupun tidak menjadi kelulusan, penentu kelulusan, tetapi TKA ini memiliki implikasi yang sangat luas, baik dalam konteks yang berkaitan dengan kesempatan murid-murid untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, maupun dalam konteks mereka memasuki dunia kerja dan berbagai manfaat yang lainnya. Karena itu maka kami berusaha agar melalui tes kemampuan akademik ini kami juga memiliki peta pendidikan nasional yang lebih otentik yang memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan-peningkatan dan melakukan langkah-langkah realistis dengan berbagai kebijakan yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Kami juga berusaha melalui tes kemampuan akademik ini memberikan layanan pendidikan yang tetap memberikan ruang akan adanya mungkin realitas-realitas pendidikan yang ada di daerah, sehingga sistem itu kita buat dengan berbagai macam pendekatan dan juga kebijakan-kebijakan yang tetap memberikan ruang bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk juga berperan serta dalam penyusunan tes kemampuan akademik dan juga dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Mudah-mudahan dengan seminar ini, dengan webinar ini, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang tes kemampuan akademik dan juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dan pendapatnya agar tes kemampuan akademik ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak ada sistem yang sempurna. Setiap sistem mesti memiliki kekurangan sekaligus kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Tapi kami berusaha untuk bagaimana agar sistem ini memberikan manfaat untuk sebesar-besar masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan tes kemampuan akademik ini, usaha kita untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat secara bertahap, secara perlahan-lahan dapat terus kita tingkatkan. Karena tes tentu saja akan mendorong adanya semangat belajar, akan mendorong adanya usaha-usaha untuk memperbaiki layanan pendidikan, dan mudah-mudahan dengan penyelenggaraan tes TKA ini sekali lagi kita dapat meningkatkan mutu pendidikan
tapi yang lebih penting dari itu adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang hebat, dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini sukses dan kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak dapat mengikuti sampai selesai karena ada kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.